Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Mela Tarisa dan di video kali ini kami akan membahas dan mempelajari tentang present continuous tense, yaitu menyatakan kegiatan yang sedang kita lakukan sekarang atau yang sedang berlangsung. Okay, let's get started. So, when do we use a present continuous tense? Atau kapan sih kita menggunakan present continuous tense ini? Yang pertama adalah now, yaitu sekarang. Contohnya seperti we are studying, kami sedang belajar. Studying itu artinya sedang belajar. Yang kedua adalah temporary atau sementara. Contohnya we are staying at a hotel. Ketika kita sedang mengucapkan kalimat ini, bisa jadi kita sedang tidak lagi di hotel, tapi dalam tempo atau waktu tertentu kita sedang menginap di hotel tersebut. Itu maksudnya we are staying at a hotel. Staying artinya menetap atau sedang menginap. Selanjutnya saya Umaira Rahmadani akan menjelaskan rumus dari present continuous tense. Yang pertama rumus dari kalimat positifnya. Subject plus be is MR plus verb ing plus object complement. Dan to be is dipakai oleh she, he, it. To be are dipakai oleh you, they, we. To be am dipakai oleh I. Salah satu contohnya adalah he is studying English right now. He sebagai subjek, is sebagai to be studying, sebagai verb ing English right now sebagai objek komplimennya. Sekarang kita akan membahas kalimat negatif dan interrogatif dari present continuous tense. Bagaimana kita akan menyatakan bahwa kita tidak sedang melakukan suatu kegiatan atau kita menanyakan kepada seseorang bahwa dia melakukan kegiatan itu atau tidak. Sebagai contoh kalimat negatif, he is not studying English right now. Dan untuk kalimat interrogatif, is he studying English right now? Jadi to be-nya itu kita pindahkan ke depan, is he-nya di depan. Verb-nya tetap menggunakan verb ing. Jadi verb-nya itu tidak akan berubah. Baik, selanjutnya saya Putri An-Nazarin akan menjelaskan tentang past continuous tense. Past continuous tense adalah tenses yang digunakan untuk menyatakan kegiatan atau aktivitas yang sedang berlangsung di masa lampau. Selanjutnya, kita masuk ke pembahasan rumus past continuous tense. Rumus kalimat positif. Subject plus was or were plus verb ing plus object complement. Berikut contoh kalimat positif past present continuous. My mother was cooking in the kitchen. Penggunaan to be was atau were. Was digunakan untuk subjek I, she, he, dan it. Were digunakan untuk subjek you, they, dan we. Selanjutnya, rumus kalimat negatif past continuous tense, yaitu subject plus to be was or were plus not plus verb ing plus object atau complement. Contoh kalimat negatif, my mother was not cooking in the kitchen. Terdapat penambahan not setelah to be. Selanjutnya adalah rumus kalimat interrogatif atau kalimat tanya, yaitu to be, was atau were, tambah subjek, tambah verb ing, tambah objek or complement. Contoh kalimat interrogatif, was my mother cooking in the kitchen? Dengan jawaban, jika dia benar melakukannya, yes she was. Atau jika dia tidak benar melakukannya, jawabannya, no she was not. Oke, selanjutnya saya Putri Rahmandasari Harahap akan menjelaskan tentang penggunaan past continuous tense. Yang pertama ialah untuk menyatakan suatu tindakan yang sedang berlangsung di masa lalu yang diinterupsi oleh tindakan singkat lainnya. Contohnya pada kalimat I was reading a comic when my mother called me. Tindakan yang sedang berlangsung yaitu I was reading a comic, dan tindakan singkat yang menginterupsi yaitu my mother called me. Kemudian yang kedua ialah untuk menyatakan apa yang sedang terjadi pada waktu tertentu di masa lalu. Contoh kalimat
At 10 o'clock, I was studying at school. Pada jam 10, saya sedang belajar di sekolah. Dan yang ketiga, untuk mengenal latar atau kondisi dari sebuah cerita. Contoh kalimat, people were lagging, the children were singing. Suddenly, an accident happened. Orang-orang tertawa, anak-anak bernyanyi, tiba-tiba kecelakaan terjadi. Selanjutnya, saya akan membahas tentang future continuous tense. Future continuous tense adalah tense yang digunakan bahwa suatu kejadian akan terjadi di masa depan dan terus berlanjut untuk beberapa waktu. Hal yang penting untuk diingat adalah bahwa suatu kejadian yang digambarkan dengan tense ini memiliki durasi waktu. Saya Tiara Ayumi, saya akan menjelaskan rumus future continuous tense. Rumus kalimat positif pada future continuous tense adalah subject plus will be plus verb ing. For example, Johnny will be staying with his mother for a month. Rumus kalimat negatif. Subject plus will plus not plus be plus verb ing. For example, Johnny will not be staying with his mother for a month. Next, rumus kalimat interrogatif. Will plus subject plus be plus verb ing plus interrogatif. Contohnya, will Johnny be staying with his mother for a month? Jawabannya ada dua pilihan, yaitu yes, he will, atau no, he will not.